فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ma'alim Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah rekaman audio milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang ditranskrip diubah menjadi bentuk tulisan, dijadikan dalam sebuah buku yang disebar. Pada pertemuan malam pertama kita ambil muqaddimah dari pentamsib. Dia menjelaskan bahwa di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini, terjadi campur baur pemahaman, terjadi campur baur pendapat. Begitu banyak aliran atau golongan yang mengaku-ngaku di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu juga mereka membawa kerancuan agar orang memahami bahwasanya mereka adalah Ahlussunnah, golongan yang lain bukan. Bangkit para ulama untuk menerangkan kerancuan tersebut, dan di antara mereka adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan judul buku beliau ini. Dari mukadimah yang telah kita baca, telah kita terjemahkan, telah kita simak, di buku ini berkaidah. Nah, buku ini bernuansakan manhaj, yang dikaji dalam manhaj. Kita akan masuk pembacaan bab pertama pada halaman 9 dari buku ini. Judul babnya kata sang penulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Manhum Ahlus Sunnah. Siapakah mereka Ahlus Sunnah? Pertanyaan yang beliau jadikan sebagai judul bab. Akan beliau terangkan sendiri maksud dari pertanyaan ini. Sebelum kita baca, Ahlus Sunnah adalah sekelompok orang yang memiliki ciri dan karakteristik. Bila keterangan kepada kita di bawah sini. Kenapa dijuluki sunnah? Kenapa dijuluki jamaah? Pertama-tama, sunnah secara bahasa ini dulu dipahami sebelum kita lanjut membaca apa yang beliau bawakan berupa pengertian dan definisi tentang siapa mereka Ahlus Sunnah. Sunnah secara bahasa artinya adalah thariqah, jalan hidup. Sunnatur Rasul, jalan hidup Rasul. Sunnatul Khulafair Rasyidin, jalan hidup atau metode hidup para khalifah yang 4.
Kemudian secara syariat arti dari sunnah adalah datang dari Syekh Shalih Fauzan mendefinisikan tentang sunnah dalam kitab beliau Makanatu as-sunnati fil Islam, derajat sunnah dalam agama Islam. Dia membawakan pengertian secara syar'i tentang sunnah adalah kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mendefinisikan tentang sunnah adalah segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan. Inilah sunnah. Bisa berupa ucapan beliau, anjuran atau perintah. Disitulah dikategorikan hukumnya sunnah atau wajib. Bisa juga perbuatan atau takrir, persetujuan ketika para sahabat atau sebagian sahabat melakukan meskipun tidak terdapat ucapan beliau, meskipun tidak terdapat anjuran beliau, tapi ketika sahabat melakukannya, mempraktekannya dan beliau menyetujuinya, dikarenakan seandainya beliau menyelisihinya, beliau tidak setuju dengannya, akan datang larangan. Tapi kalau beliau diam, sebagai bentuk persetujuan, itu bentuknya termasuk sunnah. Seperti datang dari kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyampaikan berita baik kepada Bilal, ya Bilal, ma arja amalin indak inni sami'tu khashkhasatan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau mengharap yang untuk bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Karena aku mendengar bunyi sendal engkau di dalam surga. Kata dia, ma tatahhartu taharatan lailatan aw naharan illa shallaitu ba'daha rak'ataini. Tidaklah aku berwudu baik itu siang dan malam hari kecuali aku salat setelah wudu tersebut 2 rakaat. Tidak ada anjuran dari beliau, bukan juga perbuatan beliau, tapi dilakukan oleh Bilal dan beliau menyetujuinya. Ini arti dari sunnah, baik itu secara bahasa ataupun secara syar'i. Kita akan lanjutkan. Bunyi pertanyaannya, manhum ahlu sunnah? Siapa mereka? Siapakah mereka ahlu sunnah? Dengan definisi di depan, berarti siapa yang mengamalkan sunnah, baik itu secara bahasa ataupun secara syar'i. Ahlu sunnati humul ladhina yasiruna ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita artikan. Ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini terdapat 2 hal di dalamnya. Pertama, berita. Ahlu sunnah adalah yang berjalan di atas sunnah. Yang kedua, terdapat motivasi dan tantangan. Sebelum kita lanjutkan ke perkataan beliau berikutnya. Bahwasanya tidak setiap orang yang mengaku sunnah dikatakan sunnah atau ahlu sunnah. Tidak setiap orang yang mengaku dia adalah ahlu sunnah dijuluki ahlu sunnah. Banyak orang di luar sana mengaku ahlu sunnah, tapi ketika melihat prakteknya sesuai tidak dengan definisi dan pengertian yang dibawakan oleh penulis, ternyata tidak. Banyak hal yang mereka selisih. Ahlu sunnah ternyata pakaiannya bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah ternyata ucapan mereka bukan ucapan sunnah. Ahlu sunnah ternyata dakwah mereka jauh dari sunnah. Ini mengetahui tentang hakikat sesuatu, ketahui dulu tentang pengertian dan definisinya. Memasukkan di dalam definisi tersebut siapa yang tergolong. Kemudian mengeluarkan dari definisi tersebut siapa yang tidak tergolong. Simple. Siapa yang dijuluki dengan ahlu sunnah, mereka lah yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tadi depan bahwasanya dalam ucapan ini terdapat pertama berita, kemudian yang kedua motivasi dan tantangan. Artinya setiap kita yang mengaku ahlu sunnah ditantang untuk siap tidak mengamalkan sunnah.
Kemudian disebutkan secara global. Sunnah secara keseluruhan, bukan cuma setengah-setengah. Sebagian orang mau mengamalkan sunnah tapi yang menurut dia ringan. Ketika konsekuensi sunnah tersebut berat, dia tinggalkan. Kita lanjutkan ke ucapan yang kedua, wal jamaah. Dan jamaah. Humul ladzina yajtami'una 'alal haqqi wa la yatafarraqun. Al-jamaah, mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas al-haq dan tidak bercerai-berai. Jamaah. Tidak memisahkan diri dari kaum muslimin. Sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari sebagai poin pertama dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "I'lam anna sunnata hiya al-Islam wal Islamu huwa sunnah." Ketahuilah bahwasanya sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Barang siapa yang mengaku beragama Islam, harus ada pada diri dia ciri khas sunnah. Barang siapa yang mengaku ahlu sunnah, tidak boleh berpisah dari kaum muslimin. Tidak boleh berpisahkan diri dari Islam. Karena jamaah artinya tidak bercerai-berai. Kemudian ciri khas paling pertama adalah al-haq. Mereka berjalan di atas al-haq. Di atas setelah kita mengetahui tentang sunnah, artinya adalah tariqah jalan hidup. Secara bahasa, segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Sekarang beliau mengikat lagi bahwasanya al-jamaah bersatu dan berkumpul di atas al-haq. Apa itu al-haq? Karena masing-masing orang mengaku al-haq berada pada diri mereka. Apakah betul memang mereka berada di atas al-haq? Al-haq pertama adalah Allah. Al-haq adalah Allah. Bahkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq dan apa yang mereka seru kepada selain Allah adalah batil. Dan Allah menyeru kepada al-haq. Allah mengajak kepada al-haq. Dan al-haq adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam sebuah kisah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu minder. Abu Hurairah pernah mengatakan bahwasanya laisa ahadun aktsara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Tak seorang pun yang lebih banyak jumlah hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Illa Abdullah bin Amr, kecuali Abdullah bin Amr, li'annahu kana yaktub wa la aktub. Kecuali Abdullah bin Amr karena dahulunya dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Ya, arti dari hadis ini bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diandalkan adalah hafalan. Sedangkan Abdullah bin Amr dia menulis. Abdullah bin Amr bin As memiliki kebiasaan menulis hadis namun diprotes oleh sahabat-sahabat kibar dari kalangan Quraisy. Mereka mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ataktubuna kulla hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa nasu yaghdab." Apakah kau menulis seluruh yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah manusia biasa, terkadang beliau marah, murka. Kalau menulis semua ucapan beliau, terkadang beliau ucapkan ternyata itu bukan hadis. Mungkin perkataan pribadi biasa beliau. Akhirnya dia menahan untuk menulis hadis, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan akan hal tersebut. Ya Rasulullah, aku memiliki kebiasaan menulis hadis, namun sebagian orang melarang aku.
Alasan mereka jangan sampai aku menulis sesuatu yang ternyata bukan hadis. Nabi SAW memberikan jawaban kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktubu fa wallahi ma kharaja min hada illa al-haq." Kata beliau, tulislah demi Allah tidaklah keluar dari sini, sambil menunjukkan ke mulut beliau, tidaklah keluar dari sini kecuali al-haq. Kecuali al-haq. Saya berkaitan dengan ucapan sang penulis yang kita baca. Apa itu al-haq? Al-haq adalah Allah. Al-haq adalah perkataan Allah. Al-haq adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, tidak. Satu hal ini yang membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah yang lain. Yang mereka pegang adalah al-haq asli, al-haq hakiki, al-haq Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan perkataan manusia. Terdengar sesuatu yang baru ketika disodorkan, ini dalilku, kitab dan As-Sunnah. Mereka katakan, tapi ada fatwa. Ini lagu baru. Yang baru terdengar, ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami belum pernah mendengar hal ini dari para pendahulu kami sebelumnya. Demikian juga agama Allah, agama Islam disifati itu adalah agama al-haq. Agama Allah adalah agama al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Al-haq adalah Allah. Al-haq adalah kitabullah. Al-haq adalah Rasulullah. Al-haq adalah hadis Rasulullah. Al-haq adalah agama Islam. Al-jamaah berjalan di atas ini. Al-jamaah berjalan di atas ini. Wala yatafarraqun, dan mereka tidak bercerai-berai. Kalau bercerai-berai berarti bukan al-jamaah. Karena ciri khas Ahlus Sunnah adalah bersatu. Ketika ada pertikaian, ketika ada perbedaan pendapat yang menyebabkan saling bermusuhan, bertolak belakang, buang wajah, berarti ada di antara mereka menyelisih al-haq pasti. Ketika ada perselisihan pendapat, ketika ada pertikaian, ketika ada berbeda arah dan persepsi, berarti ada di antara dua kubu tersebut yang keluar dari koridor al-haq, dari jamaah. Kemudian satu hal kita berikan tanbih sebelum kita baca landasan hukum yang dibawakan oleh penulis. Beliau katakan al-jamaah. Jangan disalahpahami bahwasanya jamaah selalu jumlahnya banyak, tidak. Jangan disalahpahami bahwasanya namanya jamaah selalu jumlahnya banyak, tidak. Banyak bukan tolak ukur kebenaran. Terkadang kebenaran atau bahkan keseringannya kebenaran adalah sedikit. Hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah menceritakan tentang ditampakkan kepada beliau Nabi dan umatnya. Kata beliau, "Uridat alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat, ini pada hari kiamat. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rahtun wa ra'aitun nabiyya ma'ahu rajul wa rajulan wa ra'aitun nabiyya laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada seorang nabi bersama dia beberapa orang pengikut. Aku melihat seorang nabi ada lagi yang memiliki 1 atau 2 pengikut saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Nabi tidak memiliki pengikut. Apakah kita katakan dakwah nabi tersebut gagal? Tidak, nabi tersebut di atas al-haq. Meskipun tidak memiliki pengikut. Bahkan asar yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang jamaah adalah yang mencocoki al-haq meskipun engkau seorang diri. Satu negeri besar, popularitas penduduknya padat. Kemudian engkau sendiri di atas al-haq, engkau sendiri di atas sunnah, yang lainnya menyelisihi al-haq. Engkau lah jamaah, meskipun cuma 1 orang. Jadi tolak ukur jamaah bukan banyak, tapi tolak ukur jamaah adalah
Na'am al-haq. Menyesuaikan al-haq. Kita baca dalilnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhiril wasaya al-ashri fi akhir suratil an'am. Berkata Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, pada akhir wasiat, akhir 10 wasiat di akhir surat Al-An'am. Ada 10 wasiat dimulai dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad rabbuk. Akhir ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan bahwa ini dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya akan kalian membuat kalian berpecah belah dari jalanku. Anjuran untuk mengikuti jalannya Allah, jalan Allahnya satu. Yang demikian itulah dia wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Satu hal penting dari ayat ini yang kita baca, perhatikan tentang lafaz sirati dan as-subul. Sirati dari kata siratun, datang dalam bentuk tunggal. Bahasa Arab artinya adalah isim mufrad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jalanku, jalan Allah satu, tidak bercabang. Kemudian ketika Allah menerangkan tentang jalan selain jalan Allah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul bentuk jamak. Kata majmuk dari isim tunggal sabilun, artinya satu. Subul artinya jalan-jalan, banyak jalan. Menerangkan kepada kita bahwasanya jalan al-haq cuma satu, sedangkan jalan selain al-haq banyak. Artinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan cari jalan yang lain, jangan berbelok kiri, jangan berbelok ke kanan. Hanya ada satu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu jalan. Kalau keluar dari jalan sini, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tidak akan pernah sampai. Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita tentang tafsir dari ayat ini berkaitan dengan perkataan beliau di atas. Wa huwa siratul ladzi nas'alullaha ayyahdiyana lahu wa yuthabbitana alaihi fi kulli salatin nusalliha wa fi kulli rak'atin. Ini adalah jalan yang kita minta kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita di atas jalan tersebut. Mengkokohkan kita di atas jalan tersebut. Dalam setiap solat yang kita solat padanya, bahkan dalam setiap satu rakaat. Jadi paling minimnya kita solat membaca surat Al-Fatihah dalam sehari 17 kali. Paling sedikitnya. Disusulkan dengan solat sunnah yang lainnya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang rajin sholat, orang itulah yang paling dekat dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling banyak sholatnya, paling memungkinkan untuk mendapatkan petunjuk. Di dalam terdapat ini, perkataan ini, ucapan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ini boleh masuk. Akan boleh sebutkan di bawah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wadhalika hinama taqra surat al-Fatihati fi akhiriha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang demikian itu ketika engkau membaca surat Al-Fatihah dan di akhirnya terdapat, ya Allah berikanlah kami petunjuk di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat,
Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan-jalan mereka yang sesat. Singkatnya pada halaman ini, pada alinea ini, penulis ingin ajarkan kepada kita tentang pengertian dan definisi Ahlus Sunnah dan Jamaah. Ahlus Sunnah adalah mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamaah adalah mereka yang mencocoki al-haq dan tidak berselisih. Kemudian jalan sunnah, jalan al-haq adalah jalan Allah yang hanya satu dan tidak bercabang. Artinya dari sini bahwasanya jalan sunnah cuma satu. Makanya ketika melihat perselisihan yang terjadi, jangan pernah menganggap bahwasanya yang ini sunnah, yang ini sunnah, yang ini sunnah, yang ini sunnah. Berarti sunnah banyak, ini pengertian. Nah, ini pemahaman yang salah. Ahlu sunnah cuma satu. Kalau berbeda, akan ada nanti boleh terangkan kepada kita tentang standarisasi untuk membedakan dari setiap golongan yang mengaku-ngaku ahlu sunnah, bagaimana cara kita membedakannya. Ini paling pertama yang beliau ingin pahamkan kepada kita bahwa ahlu sunnah cuma satu. Yang hakiki ahlu sunnah cuma satu. Karena jalan Allah satu. Zat yang disembah satu. Qul huwallahu ahad. Kitab yang kita jadikan sebagai tuntunan hidup kita juga satu. Kitabullah. Nabi yang Allah utus kepada kita juga satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai-berai, tidak ada alasan yang tepat untuk berbeda pendapat. Tidak ada alasan untuk tidak bersatu. Karena ahlu sunnah satu. Masih ucapan beliau, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. ففي هاتين الآيتين الأمر بلزوم الصراط المستقيم وترك الطرق المنحرفة. Dalam dua ayat ini, ayat surat Al-An'am, kemudian ayat surat Al-Fatihah. Dalam dua ayat ini terdapat perintah untuk menekuni, menetapi jalan yang lurus. Terdapat juga untuk meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Jalan-jalan yang menyimpang. Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ibaratnya sebuah jalan. Jalan. Jalan yang kita ketahui bahwasanya ada di hadapan kita, kemudian butuh untuk ditempuh, bukan berdiam diri di tempat. Untuk sampai di tujuan, butuh untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menerangkan tentang makna dari Shirathul Mustaqim. Jalan Allah adalah mudah. Jalan Allah sangatlah mudah. Karena mustaqim artinya adalah lurus. Lurus dengan pengertian tidak berbelak-belok. Lurus dengan pengertian tidak ada turunan dan tanjakan, datar. Kalau orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya agama Allah ini mudah. Untuk perhatikan kalau melakukan perjalanan lebih mudah jalan yang lurus daripada jalan yang berbelok-belok. Kita mengetahui bahwasanya jalan yang mudah adalah jalan yang tidak ada turunan dan tanjakan, datar. Makanya jangan memilih jalan yang lain karena jalan yang lain susah. Jalan bid'ah. Nah, jalan syirik, jalan maksiat susah. Karena berbelok-belok. Kemudian turunan dan tanjakan. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, subhanallah, kalau orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tentang agama Islam, dia menempuh jalan yang sangat mudah. Wa anna siratal mustaqim huwa alladhi bayyana Allahu ahlahu fi qoulihi ta'ala wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan jalan yang lurus masih macam tafsir dari ayat di atas. Ini metode salafiyah.
mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini pada puncak pertama dalam ilmu tafsir. Ayat Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran yang lainnya. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsir dengan hadis. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsir dengan perkataan sahabat. Yang berikutnya, ayat Al-Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Selain daripada metode ini, bukan metode salafiyah. Ada yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran. Ada yang mentafsirkan Al-Quran dengan hitungan matematika. Ayat yang di atas tadi yang beliau bawakan dari surat Al-Fatihah tentang jalan orang-orang yang lurus, yang dimaksud mereka adalah jalan yang lurus adalah jalan yang Allah terangkan tentang pelaku jalan tersebut, yang meniti jalan tersebut. Dalam perkataan Allah dalam surat An-Nisa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin, kalangan orang yang mati syahid, kalangan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Jika mencari sahabat, carilah dari kalangan 4 golongan ini. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Mungkin terdengar sedikit berbeda ketika Allah menerangkan bahwasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kalau kita telusuri tentang orang-orang yang beri nikmat yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang soleh, yang pertama dari kalangan para nabi. Nabi SAW dari sisi nikmat duniawi sangat jauh. Beliau adalah orang miskin. Beliau adalah orang miskin. Terkadang kelaparan sampai-sampai beliau harus mengganjal perut beliau dengan batu. Aisyah sendiri mengakui bahwasanya kunna nantadirul hilal thumma hilal fama yukidu fi baiti fi buyuti Rasulullah SAW nar. Dahulunya, kata Aisyah istri Nabi SAW, kami menunggu bulan baru dan bulan baru. 3 bulan berturut-turut kami menunggu, dan ternyata kompor atau tungku-tungku kayu bakar di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak pernah menyala. Kita mungkin kehabisan gas. 7 hari saja gelisah. 3 bulan rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api untuk memasak. Kemudian keponakan Aisyah, anaknya Asma namanya Urwah, dia bertanya, "Fama kana ta'amukum?" Kalau begitu apa yang kalian makan? Dia memberikan jawaban, al-aswadan, 2 hitam, yakni kurma dan air putih. Bukan 1-2 hari saja memakan ini. Bukan 1-2 pekan saja menu makan mereka seperti ini. 3 bulan berturut-turut. Kalau kita mungkin lauknya 3 hari berturut-turut saja sudah mengamuk, harus diganti. Menunjukkan tentang Nabi SAW adalah sebenarnya jauh dari kenikmatan duniawiya. Bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan menyisakan utang, belum sempat dilunasi. Namun nikmat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, nikmat yang Allah berikan kepada para nabi, nikmat yang Allah berikan kepada para siddiqin, nikmat yang Allah berikan kepada syuhada, dan nikmat yang Allah berikan kepada orang soleh adalah nikmat dari sisi agama. Nikmat dari sisi agama. Allah berikan keimanan, Allah berikan pemahaman tentang agama, Allah berikan tentang menuntut ilmu, Allah berikan nikmat tentang sunnah. Ini nikmat. Jadi seandainya pun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang miskin, ingat dan percaya bahwasanya kita punya nikmat yang lain. Enggak perlu minder. Motivasi kepada diri pribadi kemudian ikhwah yang mendengar bahwasanya ketika kita kehilangan nikmat dari sisi duniawiya, jangan kita korbankan nikmat agama kita. Kekurangan sedikit harta, kemudian dengan alasan kerja, meninggalkan ibadah, meninggalkan menuntut ilmu. Hendaknya kita paham bahwasanya ada nikmat yang lebih besar pada diri kita, yang Allah berikan kepada orang-orang yang disebutkan di sini.
Kalau kita menyepelekan nikmat agama, kemudian kita lebih mengunggulkan nikmat duniawiyah, entah di golongan mana kita masuk. Bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada, bukan juga soleh. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam 4 orang yang dimaksud di sini. Sekedar tanbih bahwasanya nikmat yang di prioritas utamakan adalah nikmat dari sisi agama. Dan keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab yang penulis bawakan, bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang Allah beri nikmat agama tentunya. Yang bisa jadi mereka adalah kadang orang yang paling miskin di lokasi tempat tinggal mereka. Tapi tetap mereka adalah ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah bukanlah orang kaya. Bukan ahlu sunnah orang kaya, bukan ahlu sunnah memiliki pangkat jabatan. Dari kalangan apapun kita, profesi apapun pekerjaan kita, ketika ciri khas kita adalah mengamalkan sunnah, kita adalah ahlu sunnah. Kemudian keterkaitannya juga dengan ayat ini bahwasanya ahlu sunnah, panutan mereka dan suri tauladan mereka adalah 4 orang yang dimaksud di sini. Mereka yang mengikuti para nabi, mereka mengikuti siddiqin, mereka mengamalkan amalan orang-orang syuhada dan orang-orang soleh. Lanjut perkataan penulis. Wa bayyanahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ma qala fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka, kepada ahlus sunnah, kepada ahlus sunnah ini, ketika beliau berkata, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, meninggal nama kami hidup di akhir zaman, niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Dan ini kita rasakan 14 abad yang silam beliau beritakan kepada kita, seakan-akan zaman ini yang beliau maksud, perselisihan yang banyak. Banyak, bukan sedikit. Kalau pada hadis yang berbeda akan datang juga nanti di lembaran setelahnya. Untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, persentasinya adalah 1:72. Jadi engkau mau selamat, engkau merupakan satu pilihan di antara 72 orang. Kalau seandainya hanya ada 2 jalan, persentasinya 50%, 50%. Kalau bukan A, B. Kalau bukan B, A. Masih ringan. Tapi 72 jalan, engkau harus terbebas dari pemikiran, ideologi, keyakinan. 72 tersebut kemudian engkau masuk dalam satu. Jadi artinya persentase untuk selamat adalah sangat minim. Sangat minim. La ilaha illallah. Kalau Allah berikan kita taufik untuk masuk di antara satu golongan yang selamat tersebut, bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya ini adalah pilihan. Allah yang memilih. Barang siapa di antara kalian yang hidup di akhir zaman, niscaya akan mendapati perselisihan yang banyak. Indahnya mengkaji sunnah ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan satu ancaman, beliau tidak diam sampai di situ. Indahnya mengkaji sunnah demikian. Ketika beliau mendatangkan satu ancaman, beliau tidak diam di situ, bahkan beliau datangkan solusinya, membuat kita bertambah wawasan bahwasanya seperti inilah buah hasil dari pemberitahuan akan ancaman tersebut. Ada solusinya untuk terbebaskan dari perselisihan tersebut. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Khulafa yang berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang 4. Kembali lagi pada jalan keluar adalah sunnah. Kalau kita ketahui itu adalah sunnah, jangan pernah kita sepelekan dan abaikan. Pegang. Sunnah bukan main-main. Sunnah adalah penentu bahwasanya kita itu akan di surga atau neraka. Dengan hadis-hadis seperti ini, Imam Malik rahmatullahi alaihi membawakan satu ungkapan yang indah dengan sanad yang sahih sampai kepada beliau.
as-sunnatu safinatun najah. Faman rakibaha najah wa man takhallaf minha gharik. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, sunnah adalah bahtera keselamatan. Beliau menyebutkan nama bahtera ungkapan menggambarkan tentang banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Beliau lanjutkan, barang siapa yang menungganginya dialah yang akan selamat, dan barang siapa yang tidak menungganginya dialah yang tenggelam. Jadi sunnah bukan main-main. Kemudian jadikan satu hal lagi, bukan sunnah bukan cuma di mulut. Setiap hari kita mengkaji sunnah untuk diamalkan, bukan cuma untuk sekedar diketahui. Beliau gandengkan sunnah beliau dengan sunnah khulafah yang 4. Kemudian perhatikan, ada rahasia nabawiyah di balik hadis ini. Inilah yang kebanyakan orang mengaku sunnah tidak cermat. Perhatikan kalimat setelahnya, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya. Perhatikan di sini ada dhamir ha, artinya kata tunggal. Di depan beliau sebutkan ada 2 sunnah. Sunnah siapa yang pertama? Sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, sunnah khalifah yang 4. Ada 2 sunnah di depan, ada 2 jenis sunnah. Namun ketika beliau menganjurkan berpegang teguhlah dengannya, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahan. Ketika beliau menganjurkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, hanya 1 sunnah yang berpegang teguh, tidak 2. Misalnya kalau ada 2 sunnah di depan, beliau menganjurkan untuk berpegang teguh dengan 2 sunnah tersebut, misalnya lafaznya adalah tamassaku bihima. Tapi hanya ada 1 sunnah yang beliau anjurkan untuk dipegang baik-baik, bahkan dengan ungkapan gigit dengan gigi gerah. Menunjukkan kepada kita bahwa ketika terjadi perselisihan antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat, siapa yang kita jadikan sebagai tolak ukur utama? Sunnah Rasul. Tentu. Di sini banyak tergelincir, Sebagian kelompok yang mengaku ahlu sunnah ketika terjadi perselisihan antara ucapan sahabat dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena dengan hawa nafsu mereka membuang sunnah Rasul dan mereka mengambil sunnah sahabat dengan alasan bahwasanya sahabat juga dianjurkan untuk membuang sunnah mereka. Tapi kalau kita pahami baik-baik dengan hadis ini, tamassaku biha, ketika beliau menganjurkan untuk berpegang teguh, ada 2 jenis sunnah di depan. Tapi ketika beliau menganjurkan untuk berpegang teguh dan tidak ada kata mundur padanya, hanya pada sunnah beliau saja. Karena sunnah para sahabat bukan hujah. Sahabat bukan hujah. Yang hujah adalah kitab dan sunnah. Sahabat bukan hujah. Kita dianjurkan untuk mengikuti mereka karena mereka lah orang yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah SAW. Di zaman mereka lah sunnah itu dipraktekkan. Di zaman mereka lah Al-Quran turun. Makanya pemahaman mereka yang dipakai. Tapi ketika terjadi perselisihan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai. Terjadi, kita akan sebutkan contoh kecil. Ketika guru kami Syekh Yahya Habibullah Ta'ala mengatakan bahwasanya mereka enggak terima, mengatakan bahwasanya adzan pertama pada hari Jumat bid'ah. Mereka enggak terima. Dari sini mereka mengatakan kalau begitu konsekuensinya adalah Utsman bin Affan yang mencetuskan pertama kali adzan tersebut mubtadi. Syekh Yahya tidak pernah mengucapkan itu. Yang beliau ucapkan adalah adzan pertama bid'ah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Mereka ambil konsekuensi dari itu, mengatakan bahwasanya kalau begitu ucapan itu maknanya adalah Utsman mubtadi. Karena mereka menganggap hadis-hadis semacam ini, Nabi SAW menganjurkan untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah Utsman. Ya memang betul itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Utsman. Namun perhatikan di sini, terjadi perselisihan antara sunnah Utsman dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini mana yang kita pakai? Sunnah Rasul. Sunnah para sahabat boleh kita pakai ketika tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika terjadi perselisihan, tetap kita kembalikan pada satu sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan beliau lagi berikutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Gigi menurut jenisnya beraneka ragam. Gigi paling depan namanya gigi seri, 4 di atas, 4 di bawah. Di sampingnya lagi ada 6 gigi taring.
Paling belakang ada gigi geraham yang melumat makanan. Kemudian dari sekian banyak jenis gigi, yang paling kuat untuk menggigit adalah gigi geraham. Coba antum coba menggigit sesuatu, gigi dengan gigi sendiri, kemudian ada menarik. Ada menarik. Kalau bukan lepas, gigitan tersebut bisa jadi gigi kita yang copot. Tapi kalau gigi dengan gigi geraham, gigi paling belakang, mau ditarik, sangat sulit untuk lepas. Demikian juga gigi yang melumat makanan paling kuat sampai tingkatan halus adalah gigi gerah. Ungkapan bahwasanya kalau pegang sunnah yang serius, yang setengah-setengah. Pegang sunnah itu usahakan pegang, dan kalau ada orang yang merampas, jangan. Orang tua mengatakan tinggalkan sunnah, jangan. Istri kita mengatakan tinggalkan sunnah, jangan. Ya, ungkapan tentang hadis beliau, Abu alaiha bin nawajih, gigi sunnah dengan gigi gerahan. Kalau pegang sunnah yang serius, jangan setengah-setengah. Datang sedikit godaan, terhimpit ekonomi, tinggalkan sunnah. Sedikit, diancam oleh pemerintah, tinggalkan sunnah. Datang masalah kehidupan, tinggalkan sunnah. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Memegang sunnah, belum mengungkapkan tentang ketika memegang sunnah, pegang yang serius. Wa yakum muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam hal menyelisihi. Dari sini, satu hadis ini menerangkan kepada kita bahwa hukum asal perkara baru adalah tidak boleh, kecuali yang terdapat tuntunan dari Nabi SAW. Yang terlarang dari perkara baru adalah perkara-perkara yang menyelisihi perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Karena sebagian mereka ketika mengatakan bahwa yayasan di zaman sekarang baru ada, berarti bid'ah. Dengan dangkalnya pemikiran mereka, akhirnya mereka mengatakan juga, kalau begitu kalian mau haji, umrah, berangkat belajar ke Yaman, tidak usah naik mobil, naik onta. Karena mobil juga perkara yang baru. Tidak setiap perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW adalah terlarang. Yang terlarang adalah ketika menyelisihi syariat. Ketika tidak menyelisihi, tidak apa-apa. Karena ketika dia katakan bahwasanya yayasan tidak ada, tidak boleh. Kalau begitu mereka mengatakan ada, tidak usah pakai mikrofon. Karena mikrofon juga tidak ada. Mikrofon dari mana penyelisihannya? Tidak ada bentuk penyelisihan. Sedangkan yayasan bentuk penyelisihannya dari mana kita sebutkan. Akan terdapat unsur kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran. Belum kita terangkan secara lengkap bahwasanya yayasan di dalamnya juga terdapat berhukum dengan hukum togut. Kalau antum pelaku yayasan, antum tahu itu bahwasanya yang paling dicari oleh pelaku yayasan adalah akta notaris. Dalam akta notarisnya tertulis apa? Berdasarkan undang-undang Pancasila dan seterusnya. Kemudian menimbang. Ini bentuk penyelisihan yang perkara yang baru yang menyelisih syariat. Perkara yang baru dan tidak menyelisih syariat, bukan itu yang dimaksud oleh hadis ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, yang baru dalam agama, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, dalam riwayat Imam Nasai ada lanjutannya wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Akan datang nanti keterangan penulis tentang hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lain waktu. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.